Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita kembali bergabung dengan Mas Nur Cahyo Sasongko dan Mbak Syarifah Aini. Yang keduanya merupakan perawat yang bertugas menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Saya ke Mas Nur Cahyo. Mas Nur Cahyo, sama pertanyaannya. Mana yang lebih berat ketika Mas harus pulang ke rumah atau memutuskan untuk stay di mes yang telah disediakan? Ya, jelas sekali kalau saya pribadi berat untuk pulang ke rumah ya. Karena anak-anak juga tidak ada yang rawat, istri juga sebagai perawat. Jadi kadang suka kepikiran kalau misalnya kita nggak pulang dan sampai rumah juga kangen kadang harus cium anak saya gitu. Tapi alhamdulillah apabila saya pulang ke rumah itu anak-anak belum ada di rumah, jadi masih dengan neneknya yang merawat. Kemudian saya pulang ke rumah, saya mandi dulu, terus anak-anak baru datang gitu. Jadi saya alhamdulillah agak sedikit lega, terutama secara fisik paling nggak sudah bersih lah gitu. Tapi juga biasanya kan kadang suka nyium gitu, suka meluk-meluk sama anak-anak, tapi sekarang juga udah agak dikurangi sedikit. Jadi nyiumnya agak dikurangi, kemudian sekarang tidurnya juga kadang sama mamahnya, terus saya di kamar sendirian. Jadi dua anak itu sama mamahnya, terus saya di kamar sendirian, di kamar terpisah gitu. Baik, jadi walaupun tetap bisa pulang, tetap bisa melihat keluarga, namun justru lebih dibayangi rasa horor yang luar biasa ya, Mas Nur Cahyo ya? Ya, pastinya. Karena kita juga tidak pernah tahu kan, karena virus corona itu sendiri juga tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, sehingga meskipun kita sudah sebersih apapun, mungkin kita juga masih bisa membawa virus tersebut. Akan tetapi kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi sesuai kepatuhan kewaspadaan standar, kemudian kita cuci tangan, kemudian kita hijin secara maksimal, kemudian kita sampai rumah juga kita melakukan mandi lagi, dan sampai pada akhirnya kita juga pasrah sama Yang Maha Kuasa, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, tidak menularkan kepada istri dan anak-anak tercinta, seperti itu. Baik, saya ke Mbak Syarifah. Mbak Syarifah, di Cibinong sendiri, dalam satu hari bisa berapa pasien PDP ataupun sudah positif yang masuk di RSUD Cibinong? Ya, kebetulan saya di ruangan ada dua lantai, satu di bawah itu kapasitasnya sampai 18 bed, di atas 24 bed. Itu rata-rata bisa sampai 10 sampai 15 pasien PDP setiap harinya di ruangan saya. Dan kalau untuk yang pasien positif, untuk saat ini ada 4 pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Baik, kalau Mas Nur Cahyo di RSUD Karyadi sendiri, satu hari itu bisa masuk berapa, Mas? Kalau saya pribadi, kebetulan saya dinas di ruang ICU, jadi saya juga merawat untuk isolasi COVID. Pasien di isolasi COVID itu sendiri, PDP total kemungkinan 10 sampai 15, tetapi yang terkonfirmasi juga hanya beberapa, sekitar 2 sampai 3 pasien saja. Baik, Mas Nur Cahyo, jika ada pasien baru yang masuk atau ada yang meninggal dunia, seperti apa rasanya? Patah hatikah atau bagaimana? Ya, saya pribadi selalu sebagai seorang perawat. Jadi apabila kita merawat pasien yang kita harapkan dia berobat, datang memohon, kemudian meminta bantuan kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuknya, akan tetapi Tuhan berkehendak lain, sehingga pasien tersebut meninggal, itu rasanya sangat berat sekali. Jadi sangat disayangkan gitu. Akan tetapi kalau misalnya pasien itu selamat, kemudian sehat, bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga, itu suatu kebanggaan tersendiri buat perawat. Baik, Mbak Syarifah,
Kalau Anda seperti apa ketika melihat ada pasien baru lagi datang lagi setiap hari, bertambah lagi pasiennya, kemudian ada yang meninggal dunia. Kami paham Anda harus profesional sebagai perawat. Cuma bagaimanapun juga Anda manusia gitu, pasti ada rasa patah hati atau... Iya, jadi terutama saya pernah mengalami pasien baru datang terus kondisinya sudah jelek, maksudnya kondisi secara umumnya. Pas setelah masuk ke dalam ruang isolasi itu tidak boleh dijenguk sama sekali, tidak boleh ditunggu oleh keluarganya. Ya perasaan saya pasti hancur sekali melihat mereka, tapi saya tetap harus bersikap profesional, memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang paling terbaik yang kami berikan untuk pasien itu. Kami akan mengedukasi keluarganya, karena keluarganya di depan kami itu sangat sedih, sangat hancur, bahkan ada yang emosi, marah-marah sama kami, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi kami harus memberikan dukungan, baik moral atau spiritual kepada keluarganya. Jadi memang tugas kami sangat berat, selain kami harus merawat pasien juga di dalam ruang isolasi, tapi kami harus memberikan dukungan agar pasien dan keluarganya itu lebih tenang. Baik, Karena Mbak saya Syarifah. selalu membayangkan kalau itu terjadi kepada saya sendiri dan keluarga saya, betapa sedihnya kami kalau harus kehilangan keluarga, atau mungkin tidak pernah terbayangkan akan meninggal atau kehilangan keluarga dengan cara yang seperti itu. Seperti itu, Mbak. Mbak Syarifah, Mas Nur Cahyo, saya ke Mbak Syarifah terlebih dahulu. Kita Iya. semua ingin pandemi ini lekas berakhir, apalagi Iya. Anda yang berada di garda depan untuk berjuang Iya. melawan virus corona. Apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat supaya ini sudah cepat selesai gitu? Iya. Silakan Mbak Syarifah. Iya, kalau pesan saya, terutama kami sebagai petugas medis, khususnya kami sebagai perawat, kami berpesan mohon dengan sangat kepada semua penduduk Indonesia, tolong tetap di rumah, supaya pandemi ini segera berakhir. Saya mohon tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang bergizi, jaga jarak, jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, dan yang paling terpenting, jaga jarak dan jangan keluar rumah dulu. Karena tanpa bantuan semua masyarakat Indonesia, pandemi ini tidak akan bisa berakhir. Jadi kami butuh dukungan dari semua masyarakat lapisan Indonesia untuk peduli, untuk menghadapi ini bareng-bareng, kita berjuang bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Kami mohon dengan sangat diam di rumah, tetap di rumah, agar tugas kami bisa lebih ringan. Tugas Anda semua hanya tolong diam di rumah. Itu saja. Terima kasih. Baik, Mas Nur Cahyo sendiri melihat masih banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa ada kegiatan yang penting. Apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin diberitahukan kepada mereka, apa yang ingin Mas teriakan kepada masyarakat yang masih saja bandel? Ya, baik. Saya mohon kepada khususnya masyarakat Jawa Tengah dan juga Indonesia, saya harap untuk tidak keluar rumah dulu apabila memang tidak ada kepentingan yang sangat penting dan sangat mendesak. Apalagi berkerumun dengan massa seperti itu, dengan teman-teman, dengan siapapun, pada saat ini diharapkan untuk tidak mengurangi kegiatan tersebut. Karena itu sama halnya melakukan transmisi kontak dengan orang yang kita tidak ketahui apakah orang tersebut menderita positif corona ataupun tidak. Maka dari itu saya harapkan ke seluruh masyarakat Indonesia yang memang tidak punya kepentingan untuk berpergian keluar, tetap stay di rumah, bantu kami untuk kami tidak kewalahan, dan khususnya untuk masyarakat yang memang sakit dan berobat ke rumah sakit, kami harapkan untuk tetap jujur dan terbuka agar kami pun juga tidak mengalami hal yang seperti ini. Apabila tenaga medis dan juga para medis yang sudah terkena, bagaimana dengan kita semuanya nantinya, seperti itu. Dan semoga pandemi ini segera berakhir apabila semuanya juga tetap bisa stay di rumah.
Baik, kita semua berdoa pandemi ini segera berakhir agar Mbak Syarifah, Mas Nur Cahyo, para perawat dan para dokter dan petugas medis lainnya serta semua orang yang menjadi garda depan melawan virus corona ini kembali bisa bercengkerama dengan keluarga, bisa memeluk anaknya, bisa memeluk orang tuanya lagi. Terima kasih Mbak Syarifah, terima kasih Mas Nur Cahyo atas perjuangan Anda.